suami, maka sang suami bisa untuk tidak tidur bersama dia. Meskipun diajak, ya udah, moh gitu ya. Jadi bolehnya tidak tidur bersama dia, la ghayata lahu, tidak ada batasannya. Maka kita tetap diperbolehkan untuk tidak tidur bareng bersama dia. Artinya sebagai seorang suami tidak dosa ketika meninggalkan istri. Artinya tidak tidur bareng istri, asalkan di sana masih belum ada perdamaian, ada kerukunan di antara kedua belah pihak. Sang istri tidur di atas, suaminya tidur di bawah. Sang istri tidur di atas, suaminya tidur di luar, atau sebaliknya, suaminya tidur di luar, istrinya tidur di dalam. Dan jadi kalau sampai ada suami memukul istrinya sampai marah, kecuali istri itu menampakkan suatu pekerjaan yang jelek. Contohnya ainu susin tegesi puri, bujuni ngambulan, bujuni purian, mubayyinatin, ngambulan itu jelas, ayu dhahiratin tegesi jelas. Bagaimana dimaksudkan jelas? Batasan-batasan bisa dianggap puri, atau bisa dianggap seorang perempuan atau istri kita dianggap sebagai orang yang pemarah dan sebagainya, bi adhaharat amaratuhu. Dia menampakkan tanda-tandanya nusus. Apa tanda-tandanya nusus? Ya, contoh seperti ketika sang suami memanggil istrinya, "Dek," dengan suara yang kalem, lembut, halus. Ternyata istrinya menjawab dengan dhaharat amaratuhu, tanda-tanda kemarahannya, tanda-tanda nususnya yang ditampakkan kepada istrinya. Berupa apa? Ya, koyok melengos, atau seolah-olah dia itu cuek, di atasnya cuek, apa ya, kayak nggak mau. Ketika dipanggil oleh sang suaminya, dia malah jawabnya kasar, dia malah tidak karuan. Fa in fa'alna mongko lamun ngelakoni sapa nisa aib bi an adharna, tegesi kelawan yen to mertela akan sapa nisa atau pira-pira wadon an-nuzuza ing puri, fahjuruhunna mongko ninggalo sira kabeh hunna ing nisa fil madhaji ing dalem enggon turu, ai tegesi tazilu tegesi nyingkriya sira kabeh hunna ing nisa fil firasyi ing dalem leme, watruku lan ninggalo sira kabeh madhaji'at hunna ing pira-pira enggon turuni nisa ai an-nauma, ai tegesi turu ma'ahunna ing dalem sertoni nisa. Jadi boleh kita menolak tidur bersamanya. Wah, ini kok menolak? Nah, begini maksudnya. Fa in fa'alna ai bi an adharna an-nuzuza fahjuruhunna fil madhaji. Kalau istri kita sudah menampakkan tanda-tanda nusus, kalau istri kita sudah menampakkan tanda-tanda pegel, tanda-tanda tidak suka kepada kita, artinya dia selalu ngamuk kepada kita, maka kita sebagai seorang suami, fahjuruhunna fil madhaji, gak usah tidur bareng. Ai i'taziluhunna fil firasyi, ya, yang biasanya tidur bareng saat istri kita puri, saat istri kita itu marah-marah, saat istri kita itu mangkal kepada kita, dan bahkan istri kita tidak mau nyapa dengan kita, ya udah, kita sebagai suami harus tidak tidur bersama mereka. Ya. Fahjuruhunna fil madhaji, tinggalan untuk sementara, stop, jangan tidur bareng dulu. Ya. Ai atroku watroku madhajihinna ai an-nauma ma'hum. Maksudnya adalah tinggalkan untuk tidur bareng bersama mereka, ya. Untuk sementara jangan tidur bersama dia. Kenapa? Ya karena itu tadi, pertama istrinya sudah menampakkan tanda-tanda puriknya atau tanda-tanda kekesalannya kepada sang suami, maka sang suami bisa untuk tidak tidur bersama dia. Meskipun diajak, ya udah, moh gitu ya, tidak mau. Wahadal hajru mongko utawi ikilah ninggal turu,
Wa hadzal hajru mongko utawi ikilah ninggal turu, artinya ada ungkapan al-hajar, tidak tidur bareng bersama istrinya, la wayata lahu. La wayata iku ora ono katoki lahu maring hajar li anahu krono sak temeni hajar li hajati solahiha iku krono hajati kebagusan nisa. Famatalam tuslih mongko ing dalem kapan-kapan ora suluh, ora apian, ora bagusan sapa nisa, wal hajru mongko utawi ninggal turu bakin iku tetep, wa in balawa sanajan tumetko, wa in balawa sanajan tumeka apa hajar sinina ing pira-pira taun, wa mata suluhat lan ing dalem kapan-kapan wis bagus pala hajar mongko ora ono ninggal turu iku maujud. Nah, jadi bolehnya tidak tidur bersama dia, la ghayata lahu, tidak ada batasannya. Kenapa? Karena sejatinya orang yang tidak tidur bareng istrinya bersifat sementara. Untuk malam ini saya tidak akan tidur dengan istri saya dikarenakan istri saya buri, dikarenakan istri saya mangkal, dikarenakan istri saya lagi apa, boleh. Ya, terserah. Kalau itu sudah mulai akrab, mulai rukun. Tapi kalau saat bertengkar, wahjuruhunna fil madhaji, boleh tidak tidur bareng. Famata lam tuslih fal hajru bakin. Selagi tidak ada kedamaian, maka kita tetap diperbolehkan untuk tidak tidur bareng bersama dia. Artinya sebagai seorang suami tidak dosa ketika meninggalkan istri. Artinya tidak tidur bareng istri, asalkan di sana masih belum ada perdamaian, ada kerukunan di antara kedua belah pihak. Wa in balawasinina, meskipun itu sudah bertahun-tahun. Ya, contoh ada istri yang puruknya bertahun-tahun. Ya, tiap hari tahun, di miss call gak mau ngangkat, DWA juga gak mau bales. Kemudian apa ya, disuruh pulang ke rumah juga tidak mau. Maka sang suami untuk al-hajruhnya, untuk tidak tidur bareng dengan istrinya boleh, sebulan boleh. Kalau kuat 2 bulan juga boleh, 3 bulan boleh. Bahkan sampai bertahun-tahun pun sang suaminya bisa tidak tidur bareng istrinya. Sang istri tidur di atas, suaminya tidur di bawah. Sang istri tidur di atas, suaminya tidur di luar. Atau sebaliknya, suaminya tidur di luar, istrinya tidur di dalam, dan seterusnya. Ya boleh kalau memang belum ada perdamaian. Wa mata soluhat fala hajro. Tapi kalau sudah mulai akur, mulai damai, saya dengan istri saya damai, kalian dengan istri jenengan juga damai, maka yang awalnya bermusuhan, yang awalnya tidak saling sapa, yang awalnya saling tukaran terus, boleh kumpul bareng, boleh enak bareng, boleh kerja bakti bareng. Ya, kalau itu sudah mata soluhat, kalau sudah ada perdamaian. Wa indal ulama, wa inda ba'dil ulama ilan indal munggu sebagian ulama, wa yatul hajri utawi kata-katuki ninggal turu syahrun iku asaulan. Nah, sebagian ulama mengatakan batasan bolehnya tidak tidur bareng istri itu hanya sebulan. Ya, selebihnya tetap kumpul lagi, karena sejatinya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh melampiaskan. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan wayatul hajri syahrun. Batasan bolehnya tidak tidur dengan istri saat terjadi crash, saat terjadi nusus, itu hanya sebulan. Wadribuhunna darban ghayra mubarrahin, wadribulan mungkulu sira kabeh hunna ing nisa darban kelawan pukulan. Darban kelawan pukulan ghayra mubarrahin kang orang nglarani, wa huwa utawi darban ghayra mubarrah alladzi iku pukulan layak siru kang ora mecahaken apa alladzi man ing belum. Walai sunoran olang ilangaken apa darab aduan ing anggota ai darban tegesi pukulan wa syadidin kang ora banget, wadalika utawi mengkono-mengkono mukul ilam yarji na ing dalem. Ilam yarji lamun iku lamun ora bali
sapa nisa bil hajri kelawan dan tinggal turu. Bahkan sang suami boleh memukul kepada istrinya, tapi dengan catatan dorban wairu mubarrah, pukulan yang tidak menyebabkan istrinya sakit, pukulan yang menyebabkan istrinya tidak cacat. Boleh sang suami memukul kepada istrinya, asalkan pukulan tersebut tidak sampai bikin tangan istri patah, tidak sampai bikin pipi glowingnya istri lecet. Boleh pukul dengan chest, nggak apa-apa, tapi jangan sampai cetar, artinya sampai giginya hilang. Yang asalnya umurnya 20, karena dengan dorban syadidin, pukulan yang sangat keras, hilang 2 giginya, kayak mbah-mbah, nenek-nenek. Nah itu yang nggak boleh. Artinya ghairu syadidin dorban, ghairu syadidin tulang. Jadi kalau sampai ada suami memukul istrinya sampai memar, atau apalagi sampai perempuan. Jadi kapan itu bolehnya dilaksanakan? Pukulan itu boleh dilaksanakan illam yarji'na bil hajri, apabila kalau memang dengan sebab yang pertama kita sudah meninggal tidak tidur bareng bersama dia, sudah dikasih peringatan sudah, tapi tetap saja tidak mau damai, maka kita boleh langkah terakhir itu ya, solusi yang terakhir adalah boleh memukulnya, tapi catatannya adalah pukulannya tidak boleh keras. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap istiqomah meskipun sedikit. Semoga manfaat. Ala hadihi niyah. Al-Fatihah.